والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman kemarin berhubungan dengan tafsir dari ayat pertama dan kedua surat Al-Furqan, yang padanya sangat jelas peniadaan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakhidh waladan walam yakul lahu syarikun fil mulk. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, disebutkan di sini. Qala Allah azza wa jalla, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengambil satu anak pun min waladin. Padahal bisa saja dikatakan mattakhadallahu waladan, tapi didatangkannya di sini dengan min waladin untuk semakin menguatkan penafian. Jadi tidak satu pun anak yang Allah Subhanahu wa taala ambil. Fama kana ma'ahu min ilah. Dan juga tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala satu ilah pun yang lain. Tidak ada satu Tuhan pun yang lain menurut istilah mereka. Fi hadhil ayati yunazzihu ta'ala nafsahu an yakuna lahu walad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari memiliki anak. Au syarikun fil mulk, atau memiliki sekutu dalam kerajaannya, dalam penguasaan jagat raya ini. Wat tasarrufi wal ibadah, demikian pula tidak ada sekutu dalam pengaturan dan dalam peribadatan. Min fil maudhi'aini li ta'kidin nafi. Min pada dua tempat untuk menguatkan penafian. Di mana saja kok ada dua tempat minnya? Indah Aba Mujahid. Nah, dalam min waladin dan min ilah. Nah, min pada kedua tempat tersebut untuk menguatkan penafian. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Maka jika ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan jagat raya ini, maka tentunya masing-masing ilah akan pergi bersama dengan ciptaannya. Masing-masing pergi bersama dengan ciptaannya sendiri-sendiri, dan sebagiannya akan mengalahkan sebagian yang lain. Akan terjadi perebutan kekuasaan, mana yang lebih kuat. Dan ini konsekuensi adanya adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada sesembahan yang lebih dari satu, maka akan hancur jagat raya ini. Hada istidlalun lima sabaqa fi awalil ayati min nafyil walad wasyariki fil uluhiyah. Ini pendalilan tentang apa yang telah lewat di awal ayat berupa peniadaan anak dan sekutu dalam peribadatan. Maknanya ay la qaddara ta'addudul alihati lam farada kullun minhum 'anil akhar bima khalaq. Seandainya ditetapkan berbilangnya sesembahan, berbilangnya alihah, maka tentunya masing-masing dari apa? Dari ilah tersebut, dari sesembahan tersebut, atau dengan istilah kebanyakan manusia, masing-masing Tuhan tersebut, masing-masing akan apa? Akan pergi menyendiri bersama dengan ciptaannya masing-masing. Masing-masing punya ciptaan, masing-masing punya hamba. Maka wahina idzin la yantadimul kaunu liwujudil inqisam. Maka ketika itu tentunya jagat raya ini tidak akan teratur. Kenapa? Karena adanya al-inqisam, yaitu adanya apa? Adanya pembagian-pembagian, adanya perpecahan. Baik. Wal waqi'ul musyahad anal kauna muntazimun atamma intizamin. Dan fakta yang bisa disaksikan bahwasanya kaun, yang dimaksud dengan kaun di sini apa? Jagat raya ini. Nah, kaun ammah, yaitu jagat raya ini. Fakta yang disaksikan bahwasanya jagat raya ini muntazimun atamman tindamin, dalam keadaan teratur dengan keteraturan yang sempurna. Jadi teratur sangat sempurna. Nah, lam yahsul fihi ta'addudun walang kisamun. Tidak ada padanya ta'addud, yaitu berbilangnya sesembahan-sembahan. Tidak pula terjadi apa? Terjadi perpecahan, pembagian-pembagian. Baik. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, wala'ala ba'duhum ala ba'd. Ay walau kana ma'hu ilahun akhar lakana kullun minhum yatlubu qahral akhar wa mukhalafatah. Kalau seandainya bersama Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang lain, maka tentunya masing-masing dari mereka itu akan menuntut atau akan mengusahakan untuk mengalahkan yang lain, dan ini sudah perkara yang pasti, karena suatu kekuatan mesti berusaha. Orang-orang yang memiliki kekuatan berusaha untuk apa? Untuk melebarkan kekuasaannya. Ini dunia. Apalagi kalau sampai tingkatan ini. Baik. Lakana kullu minhum yatlubu qahral akhar. Makanya bagi agama yang kalau di sana ada sesembahan yang lebih dari satu, maka akan banyak cerita, baik itu dibuat-buat atau entah, yang jelas ya cerita buatan. Nah, banyaknya dewa-dewa. Baik. Sehingga masing-masing apa? Melakukan usaha untuk menjadi yang paling kuat. Kullun minhum yatlubu qahral akhar wa mukhalafatah, dan masing-masing mengusahakan untuk menyelisihi Tuhan yang lain. Faya'lu ba'duhum ala ba'd, sehingga sebagian mereka menguasai sebagian yang lain. Kahali mulukid dunya, seperti keadaan raja-raja di dunia. Wa hina idzin fadzalikal maghlubud dha'ifu la yastahiqu an yakuna ilahan. Maka ketika itu makhluk yang al-maghlub atau Tuhan yang maghlub, yang apa? Yang terkalahkan,
ad-dhaif, yang lebih lemah. Kalau sudah kalah, lemah, ya tidak pantas untuk jadi ilah. Naam. Baik, Tuhan kok lemah. Maka dulu kata orang yang terkadang dengar cerita wayang, masa sampai kerajaan Kayangan sana para dewa minta bantuan, para hambanya di dunia untuk untuk membela dari serangan baik yang mau berbuat onar. Menunjukkan tidak pantas untuk diibadahi. Karena yang namanya ilah, ya dia yang maha kuasa. Wa idza taqarrara butlanul musyariki ta'ayyana an yakuna al-ilahu wahidan huwallahu wahdah. Maka apabila telah terpatri kebatilan adanya musyarik, adanya sekutu, maka berarti pasti bahwasanya ilah itu hanya berapa Iqbal? Satu. Nah, pasti ilah itu adalah hanya satu adanya. Siapa itu? Huwallahu wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Walihada qala subhanallahi amma yasifun minasyariki wal walad. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sifatkan untuk Allah berupa sekutu dan anak. Sehingga orang-orang musyrik yang menetapkan sekutu bagi Allah, demikian pula menetapkan anak-anak bagi Allah, ini merupakan kezaliman yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari sifat tersebut. Ayat berikutnya, qaulullah azza wa jalla alimul ghaibi wasyahadah. Fata'ala amma yusyrikun. Alimi ini atau alimul ghaibi wasyahadah. Di sini harusnya alimi, kan? Dalam mencetakan kalian alimi tidak dengan kasrah, ya kan? Baik. Nah, kenapa kok di kasrah? Dicetakan saya alimul ghaibi wasyahadah, ini keliru. Sekarang pertanyaannya, indak ya Aba Yahya, kenapa alimi dengan kasrah? Atau apa? Kalau Abdul Jalalah Allah, mana huruf atofnya? Taib, adfu bayan. Karena kedua-duanya ya subhanallah, Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah taib, zat yang apa? Yang mengetahui semua perkara-perkara yang gaib dan semua perkara-perkara yang nampak. Taib, al-ghaib, asy-syahadah. Di sini lil istighraq, mencakup semua perkara yang gaib dan semua perkara yang nampak. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Huwal mukhtassu huwal mukhtassu huwal mukhtassu bi'ilmi ma ghaba 'anil ibad. Al-ghaib ay ma ghaba 'anil ibad. Dialah yang khusus mengetahui apa saja yang tidak terlihat dari hamba-hamba. Wa ilmi ma yusyahidunah, dan mengetahui apa-apa yang disaksikan oleh hamba-hamba. Jadi yang gaib maupun yang nyata. Wa amma ghairuhu
huwal mukhtassu bi alamin. Bi ilmi bagus ya. Cetakan yang lain apa? Hah? Setelahnya amal lagi. Nah, berarti keliru. Karena harus seimbang. Nah, berarti semuanya ilmu berhubungan dengan alimul ghaibi wa syahadah. Maka yang diamali terbalik mimnya, nah, dibetulkan. Baik, satu cetakan saja seperti ini. Cetakan antum apa? Cetakan yang lain, yang semuanya sama amal. Hah? Cetakannya sama ya? Baik. Nah, amal bi ilmi ikhwan, yang betul. Karena perhatikan konteksnya. Alimul ghaibi wa syahadah ay huwal mukhtassu bi ilmi ma ghaba 'anil ibad. Karena enggak pas kalau bi amali ma ghaba 'anil ibad, enggak pas. Dibetulkan sawabuhu bi ilmi. Jangan dicoret. Tulis di atas sawabuhu bi ilmi. Yang benar bi ilmi kama fi tab'atin ukhra. Sebagaimana dalam cetakan lain. Yang benar fi ilmi, yaitu zat yang khusus mengetahui apa-apa yang gaib, yang enggak nampak dari hamba. Kemudian wa ilmi ma yusyahiduna, dan mengilmui perkara-perkara yang mereka saksikan. Jadi Allah tahu yang gaib maupun yang nyata. Wa amma ghairuhu fa huwa wa in 'alima syai'an minal musyahadi fa innahu la ya'lamul ghaib. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seandainya dia mengetahui sesuatu dari perkara yang bisa disaksikan, maka sungguhnya dia tidak akan tahu perkara yang gaib, berbeda dengan Allah. Makanya ditegaskan di sini gaib dulu, alimul ghaibi, atau kalau dalam ayat alimul ghaibi wa syahadah, dan yang mengetahui perkara yang gaib dan juga mengetahui perkara yang nyata, yang nampak dilihat manusia. Fata'ala ayatanazzaha Allah wa taqaddasa, maka Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Amma yusyrikuna bih fa huwa subhanahu muta'alin an yakuna lahu syarikun fil mulk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tinggi, maha suci dari apa saja, dari memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Baik. Ayat berikutnya, Allah Azza wa Jalla, "Fala tadribu lillahi al-amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Jangan kalian menetapkan permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fala tadribu lillahil amsal. Yanha subhanahu an darbil amsalilah. Allah melarang dari apa? Dari membuat atau mendatangkan permisalan-permisalan baginya. Wa darbul mathali, yang dimaksud dengan darbul mathal, memberikan permisalan, ya,
Darb di sini tidak kita maknakan dengan memukul, ikhwan. Baik. Wa darbul mathal huwa tashbihu halin bihal. Ya. Membuat permisalan yaitu apa? Menyerupakan suatu kondisi dengan kondisi yang lain. Nah, wa kana al-musyrikun yaqulun innallaha ajallu min an ya'budahu al-wahidu minna. Fala budda min ittikhadi wasitatin bainana wa bainah. Ini bentuk permisalan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Orang musyrikin dulu mengatakan sesungguhnya Allah itu maha agung dari diibadahi oleh salah seorang di antara kita. Kita ini makhluk yang penuh dosa, makhluk yang kotor. Maka Allah maha suci untuk kita ibadahi secara langsung. Sehingga muncul dalam benak mereka fala budda min ittikhadhi wasitatin bainana wa bainah. Maka mesti untuk mengambil perantara antara kita dengan Allah agar menjadi perantara untuk kita bisa beribadah kepadanya. Baik. Fakanu yatawassaluna ilaihi bil asnami wa ghairiha. Maka jadilah mereka bertawassul, yaitu menetapkan adanya perantara-perantara untuk bisa beribadah kepada Allah dengan berhala-berhala dan yang lainnya. Nah, mereka memisalkan Allah dengan apa? Mereka samakan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja di dunia, tashbihan lahu bimulukid dunia. Nah, sebagai bentuk penyerupaan ya Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja di dunia, karena raja-raja di dunia untuk menemui seorang seorang rendahan taib yang tidak punya kedudukan harus banyak perantara. Nah, harus banyak perantara, lewat ini lewat itu diantar, tidak bisa langsung meminta kepada si raja. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala larang. Fanaha subhanahu an dzalik li'annahu subhanahu la mithla lahu wa la fala yumathalu bi khalqihi wa la yushabbahu bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala larang dari yang demikian itu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya. Sehingga tidak boleh disemisalkan dengan makhluk dan tidak boleh disamakan dengan mereka. Innallaha ya'lamu annahu la mithla lah. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya tidak ada yang semisal dengannya. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Fa fi'lukum hadza sadara an tawahhumin fasidin wa khatirin batil. Maka perbuatan kalian ini, perbuatan apa yang dimaksud Arin? Nah, membuat permisalan antara Allah dengan raja-raja di dunia sehingga mereka bertawassul dalam beribadah. Karena tawassul dalam ibadah dalam artian menetapkan adanya perantara antara dia dengan Allah dalam peribadatan, ikhwani fillah, ini syirik. Nah, maka perbuatan ini muncul dari tawahumin fasid. Nah, dari tawahum fasid, dari suatu pemahaman yang rusak, dugaan yang rusak, wa khatirin batil. Nah, dan dari unek-unek yang batil. Taib, pemikiran-pemikiran yang batil. Wala ta'lamuna aidan ma fi ibadatil asnami min su'il aqibah. Dan kalian tidak mengetahui juga apa-apa yang ada dalam peribadatan terhadap berhala berupa jeleknya hasil akhir. Tidak sadar bahwasanya dengan peribadatan kepada berhala itu akan berakhir dengan keburukan dan kesengsaraan yang abadi di akhirat. Maka ayat ini juga ikhwani fillah sebagai ayat pokok tentang tentang tidak diperbolehkannya membuat permisalan. Nah, membuat permisalan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Sehingga dari sini asal dalam masalah qiyas. Qiyas kalau diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maka terlarang. Baik. Kecuali kalau kita lewati satu jenis qiyas saja, yaitu qiyas
aulawi. Dikarenakan kias aulawi pada hakikatnya tidak ada penyamaan. Paham? Tidak ada penyamaan. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.